Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang soal UTS Teknik tahun 2023. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini kita disajikan data dari tahun 2012 sampai 2022 mengenai ekspor dari negara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Nah, kita langsung ke poin yang A. Pertanyaannya adalah bandingkan rata-rata aritmetik dan angka pertumbuhan rata-rata. Berarti ini sama dengan average growth rate. Ini berarti disuruh cari rata-ratanya, berarti ini disuruh cari X barnya. Nah, gimana cara mencari rata-rata? Kita tulis di sini X bar atau rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi kalau kita lihat di tabel, jumlah data itu adalah hasil total penjumlahan atau sum dari si tahun 2012 sampai tahun 2022. Jadi 21 ini ditambah dengan 22, ditambah lagi ke sini, ditambah terus, totalnya itu akan menjadi jumlah data. Nah, banyak data itu ada berapa nih datanya? Datanya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai data yang paling bawah ini ada berapa? Itu adalah banyak data. Nah, dari soal ini jumlah datanya setelah ditambahkan totalnya adalah 323,3. Sedangkan banyak datanya dari 2012 ke 2022 itu berarti 11 tahun. Berarti ada 11 data. Nah, hasilnya dari pembagian ini berarti adalah 29,39. Ini menjadi X bar kita. Ini menjadi X bar kita atau rata-rata aritmetik kita. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu average growth rate. Nah, sebelum ke average growth rate, kita sebenarnya bisa menghitung growth rate per tahunnya. Ini growth rate. Nah, jadi sebelum ke average growth rate, kita bisa menghitung berapa sih growth rate atau pertumbuhan per tahun. Nah, jadi kalau kita mau cari pertumbuhan per tahun itu gimana? Ya, kalau kita mau cari di sini growth rate, itu kita bisa X ke N dikurangin X N min 1 per X N min 1 dikali 100. Karena biasanya dalam bentuk persentase. XN itu adalah X yang mau kita tahun yang mau kita ketahui. Misalnya 2013 itu di sini berarti dari datanya 2013 itu 22,6. Jadi 22,6 dikurangin XN berarti 1 tahun sebelum 2013 yaitu 2012. Berarti dikurangin 21,7 per XN min 1 lagi 21,7 dikali 100% sama dengan bla bla bla. Itu akan menjadi growth rate-nya. Nah, tapi di sini kita dimintanya average dari growth rate. Jadi kalau kita hitung satu-satu growth rate-nya per tahun berapa, baru kita bagi dengan di sini datanya ada 11, itu akan memakan waktu. Nah, ada rumus dari average growth rate. Nah, rumus dari average growth rate ini juga ada di halaman paling belakang. Biasanya ketika kalian lagi mengerjakan UTS, biasanya di halaman paling belakang itu ada rumus-rumus. Itu dikasih tahu bahwa rumus dari average growth rate itu adalah akar N min 1 dari XN dibagi X1 dikurangin 1. Nah, N itu adalah jumlah datanya. N itu adalah
banyak datanya. Jadi datanya ada berapa tahun gitu. Banyak datanya. XN itu berarti berapa sih angka di sini ekspor ya pada tahun ke N. Atau kalau di sini kita karena mau cari average-nya berarti pada tahun terakhir. Kalau X ini berarti pada tahun awal. Pada tahun awal. Jadi dari sini kita bisa kerjakan N-1. Kita punya N-nya itu 11 dikurang 1 XN. Data terakhir kita adalah 65,8. Jadi 65,8 dibagi data pertamanya 21,7 dikurang 1. Berarti ini kan sama dengan akar dari 10, ya kan? Ini akar dari 10, 65,8 per 21,7 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 0,117 0 atau 11,7%. Ini adalah untuk negara Tiongkok. Ini untuk negara Tiongkok. Nah, kita tinggal lakukan cara yang sama untuk US. Dari sini kita bikin US ya. Nah, berarti kita harus cari rata-ratanya dulu. Ini kita udah ada rumusnya di atas, jumlah data dibagi banyak data. Jumlah total data di US ini ada 206. 206 per 11 itu menjadi rata-ratanya, yaitu sebesar 18,72. Begitu juga untuk growth rate-nya. Berarti kita langsung aja akar 10 dari 28,2 dibagi 14,9 dikurang 1, hasilnya adalah 0,065 atau 6,5%. Jadi kita udah dapat di sini adalah rata-rata dan di sini adalah average growth rate untuk negara Amerika Serikat atau US. Kita udah dapat Tiongkok, kita dapat US. Jadi untuk poin A hanya itu. Lalu kita lanjut ke poin yang B. Poin yang B. Di sini pertanyaannya adalah hitunglah standar deviasi. Jadi dia minta standar deviasi dan CV atau koefisien variasi. Apa itu CV atau koefisien variasi? Jadi CV itu untuk melihat seberapa bervariasi sebuah data. Jadi kalau kita mau lihat seberapa variasi dari sebuah data, itu kita menggunakan koefisien variasi. Nah, sekarang kita mulai dari standar deviasi terlebih dahulu. Untuk mencari standar deviasi, kita butuh varians. Kenapa kita butuh varians? Karena rumus dari standar deviasi itu adalah akar dari varians. Nah, untuk mencari varians, rumusnya adalah sum dari xi min x bar dikuadratkan dibagi dengan n min 1. Nah, jadi kalau berdasarkan data di soal, kita lihat di sini kita kerjakan ya. Sum dari, kita mulai dari data yang pertama dulu.
21,7 dikurangi X barnya. Kita mulai dari negara Tiongkok dulu ya. Kita mulai dari Tiongkok. Kita lihat rata-rata negara Tiongkok itu tadi kita udah dapat kan hitungan pertamanya itu 29,39. Jadi kita tinggal kurang dengan 29,39. Lalu terus ditambah dengan data selanjutnya di sini 22,6. 22,6 dikurang 29,39. Dan terus dimasukkan semua data sampai ke data yang terakhir yaitu 65,8 dikurang 29,39. Ini jangan lupa dikuadratin, juga dikuadratin. Nanti semuanya itu akan dibagi dengan ini N-1. N-1 nya berarti dibagi dengan 10. Dan hasil variansnya adalah 258,39. Nah, untuk mencari standar deviasinya, tadi kita udah punya rumusnya di atas. Standar deviasi sama dengan akar dari varians. Berarti standar deviasinya adalah akar dari 258,39. Berarti standar deviasinya kita bisa dapatkan angkanya adalah 16,074. Ini untuk negara Tiongkok. Lalu kita lanjut untuk US. Kita bikin sini untuk US. Kita udah tahu rumus varians. Jadi ini sama seperti tadi lagi. Kita harus cari variansnya dulu. Sama dengan sum dari, lihat data pertamanya adalah 14,9. Di 14,9 dikurangin rata-ratanya adalah, jadi kita dapat 18, jadi rata-ratanya sini 18,72 dikuadratkan ditambah, kita lihat lagi datanya, data kedua itu 15,7 di 15,7 kurangin 18,72 dikuadratkan terus sampai ke data terakhirnya itu ada di 28,2 dikurangin 18,72 dikuadratkan dan semuanya dibagi dengan N-1 yaitu 10. Berarti kita dapat variansnya adalah 18,36. Berarti standar deviasinya adalah akar dari 18,36 atau 4,28. Jadi kita udah dapat standar deviasi dari Tiongkok dan standar deviasi dari US. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari koefisien variasi atau CV. Nah, rumus dari CV adalah, kita mulai dari yang Tiongkok dulu ya. CV sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Kita sudah tahu standar deviasinya adalah 16,074 dan kita tahu rata-ratanya adalah 29,39. Kita akan dapat hasilnya CV-nya sebesar 0,54. Dan ini juga sama, CV sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Standar deviasinya adalah 4,28 dibagi dengan rata-ratanya yaitu 18,72 dengan 0,22. Nah, kita bisa lihat nih CV-nya dari Tiongkok itu 0,54, dari USA itu 0,22. Nah, dengan begini dapat kita simpulkan bahwa data dari ekspor Tiongkok lebih bervariasi dibanding US karena memiliki
koefisien variasi yang lebih besar. Jadi ketika koefisien variasi suatu data dibandingkan dengan data lain itu lebih besar, berarti data tersebut lebih bervariasi. Jadi mana yang CP-nya lebih besar berarti itu lebih bervariasi. Nah, selanjutnya kita mau mencari, kita bikin C di sini ya. Kita mau melihat gimana pertanyaannya adalah bagaimana bentuk distribusi dari kedua data di atas. Nah, untuk melihat bagaimana bentuk dari distribusi data di atas, itu kita bisa menggunakan atau mengecek apakah min yang kita punya sama dengan median yang kita punya. Kita ketahui rata-rata kita untuk Tiongkok dulu misalnya. Kita buat untuk Tiongkok. Kita punya min-nya itu sebesar 29,39. Sedangkan titik-titik median kita berapa? Kita punya mediannya berapa? Nah, untuk mencari median atau nilai tengah, kita cukup mengurutkan data ini. Jadi dataset ini kita urutkan dari yang terbesar sampai terkecil, dari yang terkecil sampai terbesar, lalu kita cari nilai tengahnya. Nah, kita dapatkan dari data tersebut mediannya itu sebesar 23,1. Berarti min-nya lebih besar dari median. Nah, ketika min lebih besar daripada median, berarti ini adalah right skewed atau dia itu ekornya ke sebelah kanan gitu. Jadi distribusi dari data ini adalah right skewed. Nah, kalau misalnya min-nya itu lebih kecil daripada median, dia berarti left skewed. Berarti kalau kita lihat yang sekarang adalah USA ya. Kita lihat USA. Min-nya USA itu adalah 18,7. 18,7 dan mediannya dari data ini, median USA itu adalah 17,8. 17,8. Berarti min-nya masih lebih besar daripada median. Maka dia juga right skewed. Jadi itulah jawaban untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya ini soal nomor 2. Kita disuruh hitung nilai maksimum. Oh ya, sebelumnya ini kita dikasih tabel persentase penggunaan LPG rumah tangga di 34 provinsi di Indonesia. Kita disuruh hitung nilai minimum, maksimum, kuartil 1, berarti Q1, Q2, Q3 dari data di tabel ini. Nah, kita mulai dari yang A dulu ya. Kita mulai dari nilai max-nya dulu aja nih. Ini kebetulan datanya itu udah berurut dari terkecil terbesar. Jadi kita enak ngeliatnya. Jadi nilai max-nya kita udah tahu 98,23. Terus berarti nilai minimumnya, nilai minnya itu sini 1,26. Nah, terus berarti kita sekarang tinggal cari Q1 karena dimintanya Q1, Q2, Q3. Nah, ini tapi agak berbeda karena ini kita dapetnya kebetulan datanya data genap. Jadi biasanya kalau kita cari Q1 itu kan N plus 1 terus dikali 25 per 100 gitu kan. Nah, tapi karena ini datanya data genap, jadi nggak perlu ditambahin 1. Jadi karena ini udah 34, langsung aja dikali 25 per
100, atau jadi sebenarnya langsung 34 per 4. Ini kita akan dapat hasilnya 8,5. Nah, tapi karena data genap, berarti kan untuk mencari Q1-nya, selain kita mencari 34 dibagi 34 dibagi 4, kita juga dengan cara, oke nih, ini gue tulis cara ininya aja ya. Jadi N dikali 25 per 100, ya kan. Ini berarti N-nya itu kan 34 dikali 1/4 gitu. Ini jadinya sama dengan 8,5. Nah, kita juga harus cari N dikali 25 per 100 tapi ditambah 1. Jadi 34 kali 1/4 ditambah 1, itu hasilnya 9,5. Nah, hasil dari kedua ini kita rata-ratain. Nah, kita cari rata-ratanya. Jadi 8,5 ditambah 9,5 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, terus kita lihat di tabelnya baru, data ke-9 itu yang mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada di 83,85. Jadi itu jadi Q1 kita 83,85. Nah, kita lanjut ke Q2. Nah, untuk cari Q2, karena ini lagi-lagi datanya data genap, jadi kita juga harus pakai cara yang sama. Kita harus pakai cara yang tadi. Nah, jadi N dikali 25 berarti kan dia 50 ya per 100. Berarti N-nya kita tahu ada 34. Berarti 34 dikali 1/2 gitu. Nah, sama dengan 17. Nah, terus habis itu kita juga cari N dikali 50 per 100 ditambah 1, itu sama dengan 34 kali 1/2 tambah 1, ini sama dengan 18. Nah, kita harus cari nih data ke-17 dan ke-18 itu angkanya berapa. Ingat tadi ada 9 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita udah tahu nih 17 adalah 90,01, berarti ke-18 adalah 90,16. Nah, kita harus state dulu nih angkanya. Ke-17 itu 90,01 dan ke-18 itu tadi 90,16. Nah, karena Q2 ini kan ada di tengah-tengah kan, jadi kita harus mencari rata-rata dari kedua ini. Jadi 90,01 ditambah 90,16 dibagi 2 itu sama dengan 90,085. Karena kan Q2 itu sama dengan median kan. Jadi kita tahu data di sebelah kiri ini totalnya ini ada 17. Di sebelah sini ada 17, sebelah sini juga ada 17. Jadi kan untuk tahu nilai tengahnya kita harus ngejumlahin yang ini, yang 90,01 ini sama yang 90,16 ini, lalu dibagi 2 untuk kita tahu Q2 atau mediannya itu ada di mana gitu. Jadi kita pakai rumus ini. Sebenarnya yang Q1 juga prinsipnya sama kayak gitu, tapi untuk kuartil 1. Nah, lanjut untuk mencari Q3-nya nih. Nah, kita sama rumusnya kayak tadi. N dikali 75 per 100 sama dengan, berarti kan kita 34 dikali 3/4, ini hasilnya sama dengan 25,5. Nah, kita juga cari N plus 1-nya. N dikali 75 per 100 ditambah 1 berarti sama dengan 34 kali 3/4 ditambah 1, itu hasilnya adalah 26,5. Nah, untuk menentukan berapa ini kita sama kayak yang di cari Q1. Kita tambah nih dua-duanya, kita cari rata-rata dari dua ini. Jadi 25,5 ditambah 26,5 dibagi dengan 2, hasilnya berarti adalah 26. Baru nih kita cek data ke 26.
Jadi kan kita tahu di sini 18 ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada di 94,25. Jadi itu adalah kuartil 3 kita. Itu 94,25. Jadi itu adalah cara untuk menjawab yang A. Nah, selanjutnya kita ke B nih. Kita disuruh gambarin box plot berdasarkan yang A nih. Kita disuruh gambar box plot. Oke. Ini mudah ya. Jadi kita cuma tinggal tarik garis aja yang cukup panjang. Nah, terus kita harus masukin nilai minimum, nilai maksimum, kuartil 1, kuartil 2, dan juga median ya. Pokoknya informasi dari yang A yang kita udah kerjain, kita masukin aja. Nah, kita masukin dulu nilai minimum dan maksimumnya. Anggaplah nilai maksimumnya ada di sebelah sini. Itu berarti 98,23. Ini max 98,23. Terus nilai minimumnya ada di 1,26. Anggaplah di sini lah. Minimumnya 1,26. Nah, kita udah punya nih Q1-nya. Q1 kita ada di 83,85. Berarti kan lebih mendekat ke sebelah kanan kan. Oke, kita gambar misalnya di sinilah. Ini Q1 tuh 83,86. 83,85. Nah, terus kita Q3-nya itu ada di 94,25, lebih dekat lagi. Jadi anggaplah di sini ya. Ini Q3. Ini itu ada di 94,25. Ya betul. Nah, berarti si box plotnya itu di sini antara Q1 dengan Q3. Nah, mediannya itu berarti dia ada di 90,085. Berarti dari sekitar sini. Ini Q2 nya itu ada di 90,085. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dia lebih condong ke sebelah kanan ya dari box plotnya. Jadi seperti itu. Nah, berarti kita bisa lanjut ke yang C. Ya. Yang C kita lihat pertanyaannya, apakah data pada tabel 2 ini terdapat pencilan? Pencilan itu berarti outliers ya. Nah, lengkapi penjelasan Anda dengan perhitungan batas bawah dan batas atas. Oke. Jadi untuk mencari outliers di batas atas dan juga batas bawah itu BTW disclaimer, ini untuk box plot kalian bisa gambarnya menyamping kayak gini atau atas bawah itu juga sama aja ya. Cuman kalau gue kemarin ngerjainnya kayak gini, gambarnya ke samping biasanya. Nah, oke, sekarang kita harus gimana caranya cari ngecek outliers. Jadi cara ngecek outliers itu untuk cek outlier bawah, apakah ada outlier di bawah, itu kalian kurangkan kuartil 1 kalian dengan nilai minimum. Lalu kita lihat apakah dia lebih kecil atau lebih besar daripada 1,5 dikali IQR. IQR itu adalah interquartile range atau jangkauan interquartile. Nah, kita udah tahu Q1 kita tadi 83,85 dan nilai minimum kita 1,26 dikali D. Nah, untuk mencari jangkauan interquartile ini adalah Q3 dikurangin Q1. Nah, berarti 94,25 dikurangin 83,85. Nah, ini hasilnya ada jadi 82,59 titik 1,5 dikali 10,4. Jadi 82,59 ini dikali jadinya 15,6. Nah, ini kan berarti 82 Q1 kuartil 1 dikurangin minimumnya masih lebih besar dibandingkan 1,5 dikali interquartile, ya kan? Masih lebih besar. Nah,
Ketika jawabannya lebih besar, berarti di sini ada outlier. Nah, jadi kenapa ini bisa disebut outlier? Jadi si 1,5 IQR ini menunjukkan bahwa kalau misalnya kalian lihat ke box plot lagi ya. Jadi ini kan angka minimum kita itu ada di angka kuartil 1 kita itu ada di 83 nih kan. 83,85. Nah, 1,5 IQR itu menunjukkan jangkauan paling ujung sebelum itu disebut sebagai outlier. Jadi di sini ada misalnya 15,6. Berarti kita tinggal kurangkan 83,85 dikurangin dengan 15,6. Anggaplah 83 ya, dikurang 83 berarti dikurang 15 berarti sekitar 68 atau 67. Sekitar 67 atau 68 berarti ada di sini. 67 atau 68, sekian. Nah, itu adalah jangkauan paling luar sebelum dia disebut sebagai outlier. Begitu juga di batas atasnya. Jadi dari Q3 yaitu sebesar 94 ini ditambahkan 15,6 gitu. Jadi misalnya 94 ditambah 15 itu mungkin sekitar 110 atau 111 gitu. Jadi justru dia ada jauh di sini gitu. Ada di 110 atau 111 gitu. Nah, kalau kita lihat dari box plotnya ini, kenapa bisa disebut kalau misalnya ini lebih besar berarti ada outlier? Karena kita lihat aja 67,68 itu kan batas maksimumnya. Tapi ada nilai di bawah 67,68. Contohnya nilai minimumnya sebesar 1,28 dan masih banyak nilai lainnya. Sedangkan kalau di atas itu nggak ada outlier. Kenapa nggak ada outlier? Karena nilai maksimum atau 1,5 IQR-nya itu ada di angka 110, 111. Dan di mana nilai maksimalnya hanya 98, jadi nggak mungkin ada outlier. Nah, ini bisa dibuktikan dengan kita mengecek outlier atas. Gitu. Jadi kita coba cek outlier atas. Cek outlier atas. Nah, untuk mengecek outlier atas, kita mengurangkan nilai maksimum dengan kuartil 3 titik 1,5 IQR lagi. Nah, nilai maksimumnya kan kita tahu tadi 98,23. Dikurangin kuartil kita 3 itu 94,25. Kita tahu IQR kita tadi 15,6 ya. Nah, ini hasil pengurangannya adalah 3,98. Berarti ini lebih kecil daripada 15,6. Jadi ini menunjukkan bahwa datanya ini masih ada di dalam batasan untuk disebut sebagai outlier atau tidak gitu. Makanya ini kan betul di sini tidak ada outlier, no outlier. Dan kalau kita lihat ke box plot memang tidak ada outlier karena batasnya itu ada di sini, sedangkan nilai maksimum itu ada di sini. Jadi nilai di sini tuh nggak ada dan berarti tidak ada outlier gitu. Sedangkan di sini nilai minimumnya di sini dan berarti di antara kedua ini adalah nilai-nilai yang disebut sebagai outlier gitu. Dan termasuk 1,26 itu juga menjadi outlier. Nah, sekarang kita lanjut ke yang D. Nah, yang D ini kita cuma ditanya bagaimana bentuk distribusinya. Berarti sama kayak pertanyaan nomor 1 tadi. Kita harus melihat antara min dengan mediannya. Nah, kita langsung aja kita cek min, apakah minnya sama dengan median. Gitu. Nah, kita lihat, kita tahu minnya itu berdasarkan data ini. Ini berarti kalau mencari min ya, kita tinggal jumlahkan seluruh datanya. Ya, min itu berarti jumlah data dibagi dengan banyak data tadi kan. Banyak data. Yang kita dapat hasilnya itu sebesar 76,96. Sedangkan median itu sama dengan kuartil 2. Kita dapat angkanya sebesar ini, 90,85. Jadi kita tinggal 90,85 berarti ini lebih kecil daripada 90,085. Kalau lebih kecil berarti ini adalah dia tidak simetris.
distribusinya tidak simetris dan left skew. Karena kita juga bisa lihat di sini nih di box plotnya, dia left skewed kan, dia lebih condong ke kanan, berarti buntutnya itu lebih ke kiri atau left skewed. Jadi kalau misalnya digambarin left skewed itu berarti misalnya begini, dia berarti lebih, nah jadi left skewed tuh tailnya ini lebih banyak di sebelah kiri, itu adalah left skewed. Jadi itulah cara untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, jadi ini soal yang terakhir mengenai probabilitas binomial lebih tepatnya. Jadi di sini ada soalnya, Pak Krisna, pelatih klub sepak bola jaket abu, sedang menguji kepiawaian Zola, kiper klub tersebut, dalam menghalau bola yang mengarah ke area gawangnya. Untuk itu Pak Krisna memanggil 20 anggota, tandain ada 20 anggota, untuk melakukan tendangan ke gawang Zola. Diketahui bahwa hanya terdapat 3 kemungkinan. Jadi hanya ada 3 kemungkinan, yaitu tertangkap, itu berarti tidak gol, tertepis, itu juga tidak gol, dan bola masuk, itu berarti gol. Nah, berdasarkan latihan-latihan sebelumnya, tidak pernah ada tendangan dari 20 anggota tersebut yang meleset keluar gawang Zola. Chances bola tertangkap tidak gol ini 0,25. Chances bola tertepis itu adalah 0,38. Lalu kita lihat ke pertanyaan yang A. Kita buat sini aja. Kita buat pertanyaan yang A. Berapa probabilitas bola masuk ke gawang Zola? Kita tahu probabilitas tidak masuk di sini adalah 0,25 ditambah dengan 0,38. Jadi probabilitas untuk tidak gol adalah sama dengan 0,25 ditambah 0,38. Nah, hasilnya adalah 0,63. Untuk kita tahu probabilitas gol, berarti adalah tinggal 1 dikurangin probabilitas dari tidak gol, atau 1 dikurang 0,63. Kita dapat hasilnya sama dengan 0,37. Ini adalah probabilitas dari bola masuk atau gol ke gawang Zola. Jadi kita udah dapat langsung yang A. Nah, kita lanjut ke yang B. Apabila dari 20 tendangan Pak Krisna hanya memperhitungkan bola yang masuk dan tidak masuk ke gawang Zola, jenis distribusi probabilitas teoritis apa yang akan digunakan? Jelaskan alasan Anda dan berapa nilai probabilitas bola yang masuk dan tidak masuk ke gawang Zola di setiap tendangan. Nah, dari pertanyaan ini, di sini di state bahwa hanya memperhitungkan bola yang masuk dan tidak masuk ke gawang Zola. Nah, berarti dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa percobaan ini adalah percobaan binomial. Kenapa percobaan ini adalah percobaan binomial? Karena yang pertama, coba kita B ya. Ini percobaan binomial. Alasannya yang pertama adalah karena percobaannya tetap, yaitu 20. Percobaannya tetap itu 20 percobaan. Nah, lalu alasan yang kedua adalah karena peluang suksesnya itu akan konstan. Kenapa peluang suksesnya bisa konstan? Karena percobaannya itu bersifat independen. Jadi percobaannya bersifat independen. Apa sih maksudnya bersifat independen? Jadi bersifat independen, jadi satu tendangan itu tidak mempengaruhi tendangan lainnya gitu loh. Jadi apabila yang satu gol itu tidak mengurangi probabilitas atau chances dari percobaan yang lain. Misalnya ada penendang pertama, kedua, ketiga. Lalu
penendang pertama sudah menendang. Nah, penendang pertama ini punya kemungkinan untuk mencetak gol tadi berdasarkan dari sini. Untuk bola masuk tuh 0,37. Nah, ketika penendang pertama ini mencetak gol, itu tidak merubah chances dari pemain kedua dan juga ketiga. Ini tetap 0,37, yang ini juga tetap 0,37. Gitu. Jadi itu kenapa distribusi probabilitas teoritis ini menggunakan binomial, karena percobaannya tetap dan percobaannya bersifat independen. Nah, lalu ditanya berapa nilai probabilitas bola yang masuk gol dan tidak gol. Kita udah tahu probabilitas golnya tadi, ini ada di sini. Probabilitas golnya sebanyak 0,37 dan probabilitas untuk tidak gol sama dengan 0,63. Sudah terjawab di poin A tadi ya. Nah, kita langsung menuju ke poin C. Berdasarkan jawaban pada nomor tersebut, hitung probabilitas 15 pemain memasukkan bola atau gol ke gawang Zola. Jadi, kita ditanya untuk probabilitas sama dengan 15. Jadi, untuk 15 pemain. Probabilitas untuk 15 pemain. Nah, ini kita bisa masukin langsung rumus binomialnya aja. Kita coba yang pertama ya. Ini C yang 1. Kita ditanya untuk P probabilitas 15 pemain. Nah, kita masukin rumus binomial. Rumus binomial itu adalah N dikali probabilitas pangkat K dikali 1 min probabilitas dipangkatkan N min K. N itu adalah jumlah tendangannya. Jadi kalau di sini jumlah tendangannya ada 20. Yang kita mau lihat K itu adalah si 15 ini ya. K itu adalah si 15 ini. Berapa pemain yang mau kita hitung probabilitasnya. Jadi 15 dikali probabilitas kita tadi untuk gol itu adalah 0,37, dan di sini pertanyaannya adalah untuk probabilitas gol. Jadi kita pakai probabilitas yang gol yaitu sebesar 0,37. Jadi 0,37 dipangkatkan oleh K yaitu 15 dikali 1 min 0,37 dipangkatkan N-nya 20 dikurangin 15. Nah, kita udah dapatkan persamaannya itu seperti ini. Kita cuma tinggal mengkalkulasikannya saja. Nah, untuk mengkalkulasikannya kita bisa langsung menggunakan kalkulator, dan nanti akan dapat hasilnya sebesar 5, nah kebetulan nih hasilnya nanti kalau di kalkulator itu akan ada pangkatnya yang sebenarnya itu berarti 0,0000 sekian. Jadi sebenarnya angkanya itu kecil banget. Nah, tapi untuk memastikan agar jawaban kalian itu benar, kalian tulis saja semua angka yang ada di hasil yang ada di kalkulator. Jadi 5,130649749 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini menunjukkan bahwa probabilitas gol dari 15 pemain itu 0,0 sekian atau sangat kecil gitu. Nah, kita lanjut ke C yang bagian 2. Oke, untuk C yang bagian 2 itu ditanya adalah at least satu pemain tidak berhasil memasukkan bola. Jadi at least ada satu pemain yang tidak berhasil memasukkan bola. Berarti untuk mencari itu kan dibilangnya at least satu, ya kan? Berarti kita 19 itu bisa, 18 itu bisa. Nah, jadi kita coba aja. Jadi kan sebenarnya itu kita cari probabilitas dari lebih dari satu kan. Kita nyari probabilitas tidak berhasil. Berarti probabilitas tidak gol yang lebih dari satu, gitu kan. Nah, ini sama aja dengan 1 dikurangin dari probabilitas gol gitu.
Nah, kalau udah dapet kayak gini, sorry, bukan probabilitas gol, tapi ini adalah ini probabilitas dari tidak berhasil. Jadi probabilitas dari tidak berhasil kan at least 1 kan, jadi lebih besar sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1 dikurangin probabilitas berhasil. Nah, jadi karena kita kalau misalnya tidak probabilitas tidak berhasil lebih dari 1, kita harus ngitung 1, 2, 3 dan semacamnya. Kita balik aja karena probabilitas itu pasti 1, jadi kita kurangin 1 dengan probabilitas berhasil. Nah, untuk mencari probabilitas berhasilnya, kita pakai rumus binomial yang ini. Nah, coba ya kita tulis lagi di bawah. Berarti ini kita taruh ke bawah. Nah, ini adalah rumus probabilitas binomialnya. Berarti sekarang karena semua berhasil, berarti kan 20 kali gol dari 20 percobaan. Berarti N-nya itu 20, K-nya juga 20 dikali probabilitas berhasilnya yaitu 0,37 dipangkatkan oleh 20 dikali 1 dikurang probabilitasnya itu 0,37 kurangkan 20. Nah, sama kayak tadi, kalau udah kayak gini kalian langsung kalkulasikan saja menggunakan kalkulator dan nanti kalian akan dapat hasilnya sebesar 2,312 248 367 kali 10 pangkat minus 9. Ini berarti sangat kecil ya. Nah, ingat ini adalah probabilitas dari probabilitas berhasil. Kalian harus kurangkan dengan 1. Jadi ini kita tarik ke sini. 1 dikurang ini. Sama dengan hasilnya akan jadi 0,9999977. Jadi hasil ini akan sangat mendekati 1. Dan kita lihat tadi probabilitas at least satu pemain tidak berhasil memasukkan bola ke gawang. Dan kita dan probabilitasnya sebesar 0,99997 yang artinya udah hampir pasti dari 20 tendangan itu ada at least satu pemain yang tidak memasukkan atau gagal memasukkan bola atau tidak berhasil memasukkan bola ke gawang, atau sangatlah tidak mungkin untuk semua pemain itu bisa berhasil memasukkan bola dalam 20 tendangan. Jadi interpretasinya itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang D. Nah, kita ditanya rata-rata dan juga varians dari banyaknya bola yang masuk ke gawang. Nah, untuk ini sebenarnya ini gampang banget karena rumusnya udah pasti dan akan selalu selalu dipakainya rumus itu aja kalau mencari varians dan juga satu lagi tadi cari varians dan juga rata-rata dalam binomial. Nah, kalau untuk cari rata-rata itu rumusnya adalah N dikali probabilitasnya. Sedangkan kalau untuk varians itu N dikali probabilitasnya dikali 1 dikurangin probabilitasnya. Nah, berarti kita tahu N-nya di sini adalah 20 dikali probabilitasnya 0,37. Kenapa 0,37? Karena di sini adalah tanya dari bola yang gol atau masuk. Tadi kita udah dapat sebesar ini. Jadi kita pakai 0,37. Nanti hasilnya adalah 7,4.
Nah, sedangkan variansnya berarti 7,4 dikali 1 dikurang 0,37 atau 7,4 dikali 0,63 sama dengan 4,662. Jadi itu adalah rata-rata dan varians dari banyaknya yang bola masuk atau gol ke gawang Zola berdasarkan jawaban kita pada nomor C tadi. Nah, jadi segitu aja untuk penjelasan dan pengerjaan soal dari UTS tahun 2023. Semoga bisa mudah dimengerti. Terima kasih. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Ini adalah kita disajikan data produksi dan harga dari jenis bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia mulai tahun dari 2019 sampai 2021. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang A. Indeks last payers dan indeks pasca merupakan metode untuk menghitung indeks harga agregat tertimbang atau weighted aggregate price index. Nah, kita disuruh sebutin perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Kita mulai dari last payers saja dulu ya. Last payers. Oke. Nah, jadi metode last payer ini kita menggunakan tahun dasar ini menggunakan kuantitas atau kita menggunakan Q tahun dasar, menggunakan Q tahun dasar sehingga tidak memakan waktu dan biaya yang besar. Nah, tapi dia juga punya kekurangan, yaitu kekurangannya adalah data menjadi kurang detail dan relevan. Kenapa datanya menjadi kurang detail dan relevan? Nah, hal ini disebabkan karena kita menggunakan Q-nya ini menggunakan Q tahun dasar yang sudah ditentukan, misalnya tahun 2019 atau 2020. Jadi kita hasilnya itu kurang relevan di tahun sekarang karena tidak menggunakan kuantitas yang sedang berjalan gitu, tapi kuantitas yang lama gitu. Nah, lalu kita langsung ke pasca ya. Kita yang kedua yaitu adalah pasca. Nah, kalau pasca ini dia menggunakan quantity dari tahun berjalan, menggunakan Q tahun berjalan, sehingga memerlukan banyak waktu dan biaya karena kita harus banyak waktu Kenapa begitu? Karena kan kita menggunakan kuantitas tahun berjalan gitu. Misalnya terhadap kita mencoba mencari misalnya di sini BBM gitu. Kita harus cari kuantitas BBM di tahun itu, dan kalau pakai tahun berjalan kan berarti setiap tahun ganti ya. Berarti itu kita memerlukan banyak waktu untuk bisa menemukan harga di setiap tahun, dan biayanya juga pasti mahal karena setiap tahun pasti akan keluar cost untuk mencari kuantitas pada tahun tersebut. Sedangkan kalau misal di last payers itu waktu dan biayanya nggak perlu besar, apalagi di biaya karena kita
Ya udah, kita tinggal mencari kuantitas di tahun dasar. Kita nggak perlu pakai kuantitas yang baru, kita nggak harus cari kuantitas baru gitu. Nah, jadi data yang dimiliki oleh Pasha sebenarnya ini menjadi lebih detail gitu, karena kan menggunakan tahun berjalan. Menjadi lebih detail dan relevan. Kenapa relevan? Karena ya kita selalu menggunakan kuantitas dari tahun yang baru, sehingga ya pasti lebih relevan terhadap perubahan yang ada di sepanjang tahun itu. Gitu. Jadi ini untuk menjawab yang pertanyaan A. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang B. Nah, jadi untuk pertanyaan B kita disuruh hitung indeks harga atau IHK bahan bakar minyak secara agregat menggunakan metode Pasce. Di sini diketahui bahwa 2019 sama dengan 100, berarti tahun dasarnya adalah tahun 2019. Berarti sekarang kita langsung ke perhitungannya aja. Nah, karena tahun dasarnya 2019, jadi kita langsung bikin IHK tahun 2020. Nah, berarti karena kita disuruh menggunakan metode Pasha itu kan tadi kita tahu kuantitasnya kuantitas tahun berjalan kan. Berarti rumusnya adalah sum dari price tahun berjalan dikali kuantitas tahun berjalan dibagi sum dari price tahun dasar dikali kuantitas tahun berjalan. Nah, berarti kalau berdasarkan apa yang ada di tabel ini, kita bisa langsung tuliskan sum dari 8.600 dikali di sini berapa sih? 148 ditambah 9.500 dikali 16 ditambah 6.900 dikali 225 ditambah 3.000 dikali 10. Ini akan kita bagi dengan sum dari ini kan price harga dasar dikali kuantitas tahun berjalan. Berarti kuantitasnya akan tetap, harganya yang berubah menjadi pakai harga tahun dasar. 148 ditambah 8.800 dikali 16, kuantitasnya tetap, ditambah 5.100 dikali 225 ditambah 3.000, harganya berubah, 2.500 dikali 10, kuantitasnya tetap. Dan ini hasilnya akan menjadi 3.007.300 dibagi 2.319.700. Ini jangan lupa dikali 100, ini juga harusnya dikali 100 ya. Nah, dikali 100 jawabannya adalah sama dengan 129,64. Nah, interpretasinya apa? Nah, untuk menginterpretasi angka 129,64 ini, kita bandingkannya dengan tahun dasar. Berarti kalau dibandingkan dengan tahun dasar, ini berarti terjadi kenaikan IHK sebesar 29,64%. Jadi maksudnya terjadi kenaikan IHK ini adalah berarti ini menunjukkan bahwa harga-harga barang, kalau di sini berarti minyak, harga minyak itu rata-rata naik, atau makanya minyak-minyak tadi yang ada di atas nih ada premium Pertamax itu kita singkat jadi IHK. Jadi terjadi kenaikan IHK sebesar 29,64%. Kita lanjut ke IHK tahun 2021.
Ini caranya sama, jadi kita langsung aja masukin angkanya. Oke, kita langsung masukin angkanya aja di sini. Jadi sum dari 9.000 dikali 152 ditambah 10.500 dikali 18 ditambah 7.400 dikali 230 ditambah 3.200 dikali 13. Ini semuanya kita per. Oke, sum dari harganya yang berubah ya, kuantitasnya tetap, berarti ini tetap 152, harganya berubah jadi 6.800. Terus ini 8.800, kuantitasnya tetap 18. Ini 5.100, kuantitasnya tetap 230, tambah 2.500, kuantitasnya tetap 13. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 3.300.600 dibagi dengan 2.397.500 dikali 100 sama dengan 137,66. Berarti kalau kita lihat investasi yang di atas, jadi kalau di sini terjadi kenaikan IHK sebesar 37,66%. Nah, jadi ini untuk menjawab yang B. Nah, selanjutnya yang C, dia tanya, hitunglah tingkat inflasi bahan bakar minyak berdasarkan indeks harga bahan bakar minyak pada PB. Jadi kita disuruh menghitung inflasi. Nah, yang C ya, kita langsung tulis aja di sini. C, rumus inflasi itu adalah IHK dari tahun yang mau kita hitung, tahun ke T, dikurangin IHK tahun yang sekarang dikurangin 1 dibagi dengan IHK T-1 dikali 100. Ini adalah cara menghitung inflasi. Jadi kalau kita mau ngitung inflasi tahun 2020 berarti 129,64 tadi kita udah hitung di atas dikurangin 100 karena dikurangin 100 karena tahun 2019 kan tadi jadi tahun dasar, berarti itu 100 dibagi dengan 100 juga dikali 100, berarti hasilnya adalah 29,64. Nah, sedangkan untuk inflasi tahun 2021 berarti 137,66 dikurangin 129,64 dibagi 129,64 dikali 100, hasilnya akan jadi 6,18%. Ini adalah untuk menjawab poin C untuk menghitung inflasi gitu. Jadi kita cuma tinggal mengurangkan IHK yang tahun kita mau hitung dikurangkan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan IHK tahun sebelumnya dikali dengan 100. Nah, selanjutnya kita berarti menuju ke poin yang D. Di poin D, dia tarif layanan angkutan kota selama 3 tahun tidak mengalami peningkatan, yaitu sebesar 4.000. Nah, berapakah tarif angkutan kota real pada tahun 2019 sampai 2021 berdasarkan harga bahan bakar minyak di tahun 2020? Nah, sebenarnya ini pertanyaan agak cukup tricky karena sini kita dikasih tahu nominal, angka nominalnya itu 4.000 gitu. Oke ya. Tarif layanan nominalnya itu 4.000. Terus kita disuruh cari realnya. Nah, sebenarnya kan kalau untuk mencari kayak gitu kan gampang ya. Kita udah tinggal berarti nominalnya dibagi dengan IHK di tahun tersebut dikali 100. Nanti akan dapat hasilnya. Cuman yang kita punya itu adalah ketika tahun dasarnya 2019 ini. Sedangkan dia bilang berdasarkan harga bahan bakar minyak di tahun 2020.
Berarti kita harus ubah tahun dasarnya dari yang tadinya 2019 ke 2020. Berarti kita harus menghitung IHK-nya dengan tahun dasar 2020 dulu, baru kita bisa menghitung tarif real dari tiap tahunnya gitu. Nah, berarti di sini kita harus cari IHK tahun 2019 ya. Rumusnya tadi kita recall lagi, berarti ini P dari tahun berjalan dikali quantity dari tahun berjalan dibagi sum dari price tahun dasar dikali kuantitas tahun berjalan. Nah, ini kita langsung masukin aja angkanya, ada di tabel. Ini 6.800 dikali 114 ditambah 8.800 dikali 13 ditambah 5.100 dikali 206 ditambah 2.500 dikali 8. Coba kita cek angkanya ya. Oke, lanjut. Ini semua dibagi dengan yang berubah itu harganya menjadi harga tahun dasar. Nah, ini dia yang berubah. Tahun dasarnya jadi 2020. Jadi kita harus pakai tahun dasar 2020. Jadi 8.600 dikali tetap 114 ditambah 9.500 dikali 13 ditambah 6.900 dikali 206 ditambah 3.000 dikali tetap kuantitasnya 8 ya. Nah, ini kita akan dapat hasilnya 1.960.200 dibagi dengan 2.549.300. Itu hasilnya, jangan lupa ini harus dikali 100. Hasilnya adalah 76,891. Nah, terus kita disuruh cari IHK tahun 2020 kan sebagai tahun dasar, jadi pasti 100. Jadi kita langsung cari IHK 2021 nya. Nah, ini kita langsung aja masukin angkanya. Di sini 9.000 dikali 152 ditambah 10.500 dikali 18 ditambah 7.400 dikali 230 ditambah 3.200 dikali 13. Nah, ini semua kita bagi dengan harganya pakai harga tahun dasar ya. Jadi 8.600 dikali 152, kita lihat di atas saja. Ini ditambah 9.500 kali 18 ditambah 6.900 dikali 230 ditambah 3.000 dikali 13. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 3.300.600 dibagi dengan 3.104.200. Nah, hasilnya ini dikali 100, ini sama dengan 106,32. Jadi itu udah dapat nih IHK tahun 2019 dan juga IHK tahun 2021. Baru bisa kita hitung tarif realnya. Nah, gimana cara ngitung tarif real? Cara ngitung tarif real berarti kita masukin angka realnya, kita masukin tarif realnya dibagi dengan IHK di tahun ke T. Misalnya kita mau lihat ini tarif untuk tahun berapa, lalu kita kali dengan 100. Jadi misalnya kita mau cari tarif real TR ya, TR tahun 2019. Kita mulai dari 2019. Berarti 4.000 per 76,891 tadi ya, dikali 100. Itu hasilnya sama dengan 5.202,16.
Nah, kita mau lagi cari tarif untuk 2020. Nah, 2020 ini kan berarti 4.000. Terus IHK-nya kita punya 100, ya kan? Dikali 100. Berarti totalnya akan 4.000. Nah, ini kan berarti betul bahwa harganya memang 4.000 gitu. Nah, terus kita coba TR 2021. Berarti 4.000 dibagi dengan ini ya, 4.000 dibagi dengan 106,32 dikali 100. Hasilnya akan menjadi 3.762,22. Ini untuk menghitung tarif realnya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi harus dibaca teliti soalnya, karena di sini dia mintanya sebenarnya cuman cari tarif real, dan untuk mencari tarif real itu sebenarnya caranya cukup mudah, yaitu dengan tarif realnya dibagi dengan IHK di tahun yang kita mau cari, atau IHK tahun ke T dikali dengan 100. Cuman IHK-nya ini harus kita lihat. Kalau misalnya di sini kan dia bilang berdasarkan harga tahun 2020, jadi kita harus ubah tahun dasarnya jadi 2020. Kalau misalnya dia nggak nyebutin harus diubah ke 2020, ya kita bisa asumsikan tetap pakai dari perhitungan kita yang udah kita hitung di atas, itu tahun 2019. Cuman karena di sini di state bahwa berdasarkan bahan bakar minyak di tahun 2020, berarti kita harus ubah dulu IHK-nya ke 2020, baru kita bisa cari tarif realnya. Nah, selanjutnya ini adalah soal mengenai probabilitas menggunakan tree diagram. Jadi kuncinya untuk mengerjakan soal ini adalah kita harus bisa mentranslate si soal cerita ini. Kita harus bisa mentranslate soal cerita ini ke tree diagram. Jadi kalau misalnya kita udah bisa nge-translate soal ini ke tree diagram dengan benar, ya seharusnya jawabannya juga benar dan cara pengerjaannya jadi jauh lebih mudah. Kuncinya adalah kalian harus teliti untuk bisa ngebaca soal ini tuh maksudnya seperti apa dan mentranslate itu ke dalam tree diagram. Nah, sekarang kita baca soalnya. Alfa Romeo, seorang mahasiswa program pertukaran, memiliki 2 cara menuju Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi tujuannya dia adalah menuju ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini kan. Oke, kita tulis dulu di sini. Tujuannya adalah ke FEB UI. Itu tujuan dia. Dia mau ke FEB UI. Nah, dari tempat akomodasinya di Jalan Margonda, itu pilihannya adalah jalan kaki. Di sini jalan kaki atau naik ojek. Jadi pilihannya hanya antara dua itu. Jadi ke FEB UI dia bisa jalan kaki atau naik ojek. Nah, akan tetapi pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh waktu yang tersedia. Besarnya kemungkinan dia memiliki waktu yang cukup adalah 20%. Jadi, untuk FEB UI, dia bisa menggunakan moda transportasi yaitu jalan kaki atau naik ojek. Nah, tapi untuk menentukan apakah dia jalan kaki atau naik ojek itu tergantung dari waktu yang dia punya. Jadi, di sini disebutkan bahwa kemungkinan dia memiliki waktu cukup adalah 20%. Jadi di sini kita punya waktu cukup itu 20%. Sedangkan ya, cukup adalah 20%. Lalu dan tidak memiliki waktu yang cukup ini 80%. Jadi kita tulis saja TC atau tidak cukup itu sebesar 80%. Ini jadi A, ini jadi B. Oke. Nah, hal ini disebabkan dia sering tidur larut malam dan bangun pagi sangat terlambat, sehingga dia tidak punya waktu yang cukup untuk datang ke kampus tepat waktu. Ketika dia memiliki waktu yang cukup, kemungkinan dia untuk jalan kaki adalah 70%. Selebihnya dia naik ojek. Jadi, kalau dia punya waktu yang cukup, baru tuh dia bisa nentuin antara jalan kaki. Kita di atas ojek aja deh. Naik ojek atau jalan, gitu kan. Di sini diketahuinya ketika dia memiliki waktu cukup, dia jalan kaki 70%.
selebihnya dia naik ojek. Berarti kalau jalan kaki di sini 70%, berarti ojek sisanya itu 30%. Karena probabilitas kan itu 1 atau 100% gitu. Jadi kalau misalnya di sini diketahui jalannya 70%, ojek yaitu berarti sisanya 100% dikurangi 70% yaitu 30%. Nah, tapi kalau dia nggak punya waktu yang cukup, ketika dia nggak punya waktu yang cukup, dia akan memilih untuk naik ojek sebanyak 90% kemungkinannya. Kemungkinan untuk dia naik ojek itu 90%. Jadi kita tulis di sini. Di sini ojeknya 90%. Di sini jalan berarti sisanya yaitu 10%. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Susunlah diagram pohon dari informasi di atas. Nah, ini tadi kita udah susun diagram pohonnya. Nah, sekarang kita mau hitung probabilitas. Jadi kita yang A ini udah terjawab ya. Yang A ini diagram pohonnya ini. Nah, lalu hitung probabilitas alfa naik ojek ke kampus. Nah, untuk tahu presentasinya, kita cukup mengkalikan si 20% ini. Karena ini probabilitas untuk cukup dikali dengan pertanyaannya adalah naik ojek ke kampus. 30% di sini. Nah, tapi naik ojek ke kampus itu tidak hanya ditentukan atau tidak hanya dilakukan ketika si alfa punya cukup waktu. Kalau dia nggak punya cukup waktu sebanyak 80%, dia juga akan milih untuk naik ojek sebanyak 90%. Jadi nanti ini kita kalikan juga. Jadi anggaplah ini adalah R ya. Ojek itu R. Jadi R-nya sama dengan 0,02 dikali 0,03 sama dengan 0,06 atau 6%. Nah, kita sekalian aja nih hitung buat yang jalan. Berarti ini adalah R komplement gitu ya misalnya. Berarti 0,02 dikali 0,07 sama dengan 0,14 atau 14%. Nah, sedangkan untuk yang ini berarti ini R-nya juga 0,08 dikali 0,09 yaitu 0,72 atau 72%. Nah, sedangkan yang ini R komplementnya adalah 0,08 dikali 0,01 atau sama dengan 0,08 atau 8%. Jadi kita udah dapat nih si probabilitas ojeknya ini berapa, probabilitas jalan kakinya berapa, probabilitas ojek ketika waktunya cukup berapa, probabilitas jalan ketika waktunya cukup berapa, probabilitas dia naik ojek ketika waktunya tidak cukup, dan probabilitas jalan ketika waktunya tidak cukup. Nah, kita udah dapat angka-angka ini. Kita balik ke pertanyaan yang B. Hitunglah probabilitas alfa naik Gojek ke kampus. Nah, secara matematis berarti kan kita mau cari, ini kita tulis B di sini ya. Kita mau cari probabilitas dari dia yang naik ojek. Naik ojek kita simbolkan dengan R tadi. Berarti kita mau cari probabilitas dari R. Total probabilitasnya kan. Berarti kita harus mencari probabilitas R di A ditambah dengan probabilitas R di B. B dan A itu adalah A untuk cukup dan B untuk tidak cukup. Nah, kita udah dapat angkanya di sini. Ketika dia ada di ojek dan cukup, itu ada di angka 0,6. Ditambah dengan ketika dia ojek dan waktunya tidak cukup, yaitu sebesar 0,72. Jadi hasilnya adalah
sama dengan 0,78 atau 78%. Ini untuk yang B. Untuk yang C, jika alfa memilih waktu yang cukup, jadi udah jelas nih, waktunya cukup, berapakah probabilitas memutuskan untuk naik ojek? Jadi waktunya cukup dan naik ojek. Ingat di sini ada waktu cukup dan naik ojek. Kita udah dapat nih angkanya sebesar 6%. Berarti ini adalah untuk sudah menjawab pertanyaan yang C. Nah, lalu kita lihat ke pertanyaan D. Hitunglah probabilitas alfa jalan kaki ke kampus. Nah, kita kan udah dapat nih, kita mau cari probabilitas kalau dia jalan kaki ke kampus atau R komplement. Nah, kan kita udah dapat kalau R doang. Kita udah dapat kalau misalnya dia pilih naik ojek. Berarti karena probabilitas itu 1, ketika dia untuk kita mencari probabilitas dari jalan, sedangkan kita udah menemukan probabilitas dari naik ojek, kita tinggal kurangkan 1 dengan probabilitas dari ojek tadi. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 0,78 sama dengan 0,12 atau 12%, merupakan probabilitas dari alfa jalan kaki ke kampus. Sorry, ini D. Nah, lalu pertanyaan E adalah jika alfa memiliki waktu yang tidak cukup. Di sini udah di state jelas bahwa tidak cukup. Berapakah probabilitas alfa untuk memutuskan jalan kaki? Kita tinggal lihat aja di waktu yang tidak cukup, ya, di waktu yang tidak cukup dan pilih jalan kaki. Kita udah dapat di sini. Jadi ini udah menjawab pertanyaan yang E. Itu sebesar 8%. Jadi sebenarnya untuk soal ini kalian harus bisa mentranslate apa yang dimau oleh soal ke dalam tree diagram ini untuk bisa memudahkan kalian untuk bisa mengerjakan soal tersebut. Dan kalian harus ingat bahwa probabilitas itu nilainya 1. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan 1 probabilitas kayak di sini, kalian udah dapat probabilitas dari R atau probabilitas dari ojek secara keseluruhan, dan kalian setelah itu diminta untuk mencari R komplement atau probabilitas jalan secara keseluruhan, kalian tinggal kurangkan 1 dengan probabilitas ojek, karena probabilitas nilainya 1, berarti dikurangkan dengan yang sudah diketahui itu akan menghasilkan jawaban untuk probabilitas yang satu lagi.